keterampilan menulis, dan keterampilan berbicara. Setelah siswa tadi dikenalkan kepada berbagai macam hal, Arketipum 18. Ya, selamat berjumpa kembali di channel Arketipum 18. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hakikat pengajaran bahasa Indonesia. Hakikat pengajaran bahasa Indonesia. Ini saya menggunakan buku referensi dari Kundaru dan Slamet tahun 2013 tentang teori dan aplikasi pembelajaran membaca dan menulis di sekolah dasar. Ini buku ini sangat bermanfaat untuk Anda yang sedang memahami keterampilan berbahasa Indonesia. Ini bisa menjadi buku referensi ketika Anda sedang belajar di keterampilan berbahasa Indonesia itu seperti apa. Hakikat pengajaran bahasa Indonesia ini sebenarnya terbagi menjadi dua. Yang pertama yakni keterampilan berbahasa yang perlu ditekankan pengajaran berbahasa Indonesia adalah keterampilan reseptif. Ada keterampilan reseptif dan ada keterampilan produktif. Ketika dua hal itu menjadi sasaran di dalam pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia, ini di sekolah dasar, siswa akan belajar dulu tentang keterampilan reseptif. Keterampilan reseptif ini terbagi menjadi dua, yakni keterampilan menyimak dan membaca. Keterampilan menyimak dan membaca. Siswa akan menyimak dulu penjelasan-penjelasan dari guru, bagaimana arahannya, bagaimana prosesnya. Kemudian akan mengenal hal-hal di sekitarnya. Itu siswa menggunakan keterampilan menyimak. Setelah itu siswa akan dikenalkan kepada tulisan. Namun siswa di sini prosesnya bukan menulis tetapi membaca dan mengenal pengetahuan yang baru yang tentunya ada di dalam buku tersebut. Membaca situasi juga bisa, membaca kondisi juga bisa masuk di sini. Pengenalan pengetahuan baru itu dari keterampilan menyimak dan membaca ini masuk ke keterampilan reseptif. Kedua hal pokok ini dikenalkan dahulu kepada siswa. Setelah siswa di sini paham, maka siswa akan masuk ke keterampilan yang kedua, yaitu keterampilan produktif. Keterampilan produktif. Nah, di sini dijelaskan keterampilan produktif ada dua, keterampilan menulis dan keterampilan berbicara. Setelah siswa tadi dikenalkan kepada berbagai macam hal di dalam proses pembelajaran seperti ini, maka dia sudah belajar menyimak. Setelah belajar menyimak, kedudukannya dia akan mengungkapkan ide gagasan yang dimilikannya itu menggunakan keterampilan produktif. Keterampilan produktif di sini yakni bisa dilisankan maupun dituliskan. Kedua hal ini merupakan luaran dari pemahaman siswa. Luaran dari pemahaman siswa itu sendiri. Bagaimana mungkin kita balik ketika proses pembelajaran kalau kita kondisinya menggali ya. Kalau kita posisinya menggali berarti dibalik keterampilan produktif dan reseptif. Tetapi kebanyakan ketika kita masuk ke dalam pembelajaran kita mengenalkan dulu sebenarnya sasaran dari pembelajaran ini seperti apa, kemudian prosesnya seperti apa. Ada pancingan-pancingan, ada di sini kisi-kisi yang terkait dengan keterampilan reseptif yang diberikan oleh guru. Nah, inilah guru sudah menyiapkan pola pembelajaran yang tepat saat itu seperti apa. Keterampilan reseptif di sini ada dua, menyimak dan membaca. Ketika kita sudah masuk ke keterampilan produktif, yang pertama menulis, yang kedua berbicara. Kedua hal ini, keterampilan reseptif dan produktif ini saling terkait, saling berhubungan erat. Sehingga bisa dikatakan bahwa ketika reseptifnya bagus, maka produktifnya juga akan bagus juga. Nah, ini menyesuaikan dengan keadaan siswa juga seperti apa. Nah, itu loh. Di bukunya Kundaru dan Slamet tahun 2013 dijelaskan bahwa keterampilan berbahasa yang perlu ditekankan di dalam pengajaran berbahasa Indonesia adalah keterampilan reseptif.
dan keterampilan produktif. Reseptif di sini kaitannya sama menyimak dan membaca, produktif di sini kaitannya sama menulis dan berbicara. Pengajaran berbahasa diawali dengan pengajaran keterampilan reseptif, sedangkan keterampilan produktif dapat turut ditingkatkan pada tahap-tahap selanjutnya. Ini seterusnya peningkatan keduanya itu menyatu, seperti yang saya katakan tadi, sebagai kegiatan berbahasa yang terpadu. Wah, ini proses pembelajaran bahasa ini secara kontinu tentunya membutuhkan bimbingan. Nah, bimbingan arahan yang benar-benar sesuai dengan metode, media, masuk ke sini semuanya. Bagaimana siswa ini akan tertarik di dalam pembelajaran bahasa, bagaimana siswa ini akan tentunya mengungkapkan semua yang ada di dalam pemikirannya, salah satunya menggunakan media dan model pembelajaran yang tepat untuk anak. Itu penjelasan dari saya mengenai hakikat pengajaran bahasa Indonesia. Semoga nanti Anda bisa membuat berbagai macam komentar sehingga kemampuan keterampilan berbahasa Indonesia ini baik reseptif dan produktif akan semakin meningkat di dalam kehidupan anak. Sampai berjumpa di channel Arketipum 18 selanjutnya. Salam budaya. Arketipum 18.